Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mengenal sosok David Paul Ausubel dan teorinya tentang perkembangan kognitif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nina, Saya Pinky, Saya Lina. Saya Tirta. saya Malia, Dan saya Nova. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang biografi David Paul Ausubel. Siapa sih David Paul Ausubel itu dan teori kognitif seperti apa yang diungkapkan oleh David? Ausubel lahir pada tahun 1928 di Brooklyn, New York dengan latar belakang pendidikan, kedokteran, dan juga psikologi pendidikan. Ia berkuliah di University of Pennsylvania dan Middlesex University di Universitas Columbia dengan gelar PhD di bidang psikologi pendidikan. Nah, pada tahun 1968, Ausubel menjadi profesor sekaligus kepala Departemen Pendidikan Psikologi di Sekolah Sarjana University New York. Setelah pensiun, Ausubel mulai kembali menjadi psikiatri anak di Rockland Psychiatric. Pada tahun 1976, Ausubel mendapatkan penghargaan Thorndike Award dari Asosiasi Psikolog Amerika dalam rangka menghormati kontribusinya di bidang psikologi pendidikan. Selanjutnya mengenali lebih lanjut tentang teori kognitif menurut David Ausubel. Menurut Ausubel, belajar diklarifikasi ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran itu disajikan kepada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua, menyangkut bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, dengan kata lain, teori kognitif yang dikemukakan oleh Ausubel menekankan bahwa struktur kognitif peserta didik memainkan peran penting dalam memperoleh dan mempertahankan pengetahuan baru. Beberapa kelebihan dari diterapkannya teori David Paul Ausubel. Yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pemberian informasi yang mudah dan dapat dihubungkan dengan pengalaman yang sudah peserta didik alami sebelumnya, sehingga ilmu mudah ditangkap. Yang ketiga, meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Kekurangan dari teori David Paul Ausubel yang pertama, menyamaratakan potensi dan kemampuan yang sama, in case anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kedua, kurang cocok untuk lembaga pendidikan yang menekankan keterampilan fisik. Yang ketiga, hanya mengandalkan metode kognitif sehingga kurangnya pemahaman dalam praktik. Nah, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai David Paul Ausubel dan juga teori perkembangan kognitifnya. Kami ucapkan Terima kasih.